Pemirsa, prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan hill climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Catatan tersebut mengungguli rekor SUV sebelumnya sebanyak lebih dari 4 detik. Prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan hill climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Selsley Walsh merupakan salah satu event hill climb tertua di dunia yang telah dilangsungkan sejak tahun 1905. Jalur sepanjang 914 meter ini memiliki lebar sempit di beberapa titik dan sudut kemiringan mencapai 16,7%. Tantangan tersebut menuntut stabilitas dan presisi tinggi dari kendaraan saat melintasi jalan beraspal yang sempit dan berkelok. Sistem Porsche Active Ride pada suspensi adaptif terbukti mampu menjaga kestabilan bodi Cayenne Electric selama akselerasi, pengereman, dan menikung. Menurut pihak Porsche, sistem ini memastikan distribusi beban roda seimbang sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kontrol kendaraan. Tak hanya rekor waktu total, Cayenne Electric juga memproduksi catatan impresif dengan mencapai titik pengukur pertama 60 kaki dalam 1,94 detik. Waktu tersebut menyamai performa mobil balap roda tunggal pada permukaan beraspal standar pabrikan. Prototipe ini tampil dengan balutan kamuflase netral dengan pola ungu biru terang serta dilengkapi rak atap sederhana. Penampilan spontan ini menjadi bagian dari film dokumenter pendek yang juga menampilkan Richard Hammond, ex-Hawk Top Gear, namun bukan dalam sesi lintasan cepat. Porsche tetap memproduksi versi mesin bakar Cayenne sampai melampaui tahun 2023. Peluncuran resmi Cayenne Electric dijadwalkan beberapa bulan ke depan, di mana performa pada event Hill Climb ini menjadi indikator kesiapan produksi massal. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Geely meraih tonggak bersejarah setelah penjualan model Galaxy E5 yang dikenal sebagai EX5 di pasar ekspor menembus 150.000 unit dalam 1 tahun sejak peluncuran global pada pertengahan 2024. Pada 2024 tercatat pengiriman sekitar 77.000 unit dan jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan hingga total 150.000 unit. Geely meraih tonggak bersejarah setelah penjualan model Galaxy E5 yang dikenal sebagai EX5 di pasar ekspor menembus 150.000 unit dalam 1 tahun. Crossover listrik ini memasuki pasar seperti Yunani, Thailand, Australia, beberapa negara Adriatik, dan Indonesia. Pada awal 2025, Geely memulai pengiriman di Thailand dan memproduksi lebih dari 1.000 unit melalui mitra lokal. Melalui platform GEA, SUV tersedia 2 pilihan baterai 49,5 kWh dan 60,2 kWh dengan jarak tempuh hingga 530 km CLTC di pasar tertentu. Geely mencatat pertumbuhan penjualan global 2024 sebesar 34% atau hampir 2,2 juta unit kendaraan dengan ekspor tumbuh 53% mencapai 403.923 unit didorong oleh model seperti EX5. Di Thailand dan Indonesia, penerimaan pasar sangat positif. Di Thailand lebih dari 1.000 unit langsung dipesan setelah debut resmi. Di Indonesia, pengunjung IIMS menyampaikan antusiasme tinggi selama sesi test drive. Geely menerapkan pendekatan One Country One Policy dengan menyesuaikan strategi lokal untuk tiap pasar. Geely EX5 dijadwalkan masuk pasar Uni Eropa, Asia Pasifik, Australia, dan Amerika Selatan pada 2025 hingga 2026. Peluncuran di Inggris UK akan mengikuti debut pertama pada Q4 2025 sebagai SUV listrik perdana Geely di sana. Berbagi sumber, IDX Channel. Penjualan Mercedes-Benz turun 9% pada kuartal 2 2025 akibat tekanan kebijakan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. China dan Amerika Serikat menjadi 2 pasar yang paling terdampak. Mercedes-Benz mencatat penurunan penjualan global sebesar 9% pada kuartal 2 2025.
Penurunan ini terutama dipicu oleh kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempengaruhi arus perdagangan otomotif global. China dan Amerika Serikat, dua pasar kunci Mercedes, mencatatkan penurunan tajam. Penjualan Mercedes di China turun 19% menjadi 140.400 unit. Di Amerika Serikat penurunan mencapai 12% menjadi 74.600 unit. Dan mobil listrik pun ikut tertekan, masing-masing turun 10% dan 18% secara tahunan. Di tengah tekanan pasar global, Eropa masih menjadi titik terang dengan kenaikan 7% secara regional dan 1% di Jerman. Namun mobil listrik berbasis baterai belum mampu menjadi pendorong utama penjualan. Mercy mencatat hanya 41.900 unit EV terjual pada kuartal ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Xiaomi mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan produsen kamera optik Leica. Ya, pernyataan ini disampaikan untuk membantah dugaan berakhirnya kemitraan dua perusahaan tersebut. Xiaomi memberikan klarifikasi terkait rumor yang beredar luas mengenai berakhirnya kerjasama strategis mereka dengan perusahaan optik asal Jerman Leica. Rumor tersebut menyebutkan bahwa Xiaomi tidak lagi melanjutkan kolaborasi teknologi kamera bersama Leica dalam pengembangan perangkat flagship terbaru. Kerjasama Xiaomi dan Leica pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2022, tepatnya melalui peluncuran Xiaomi 12S Ultra yang menghadirkan teknologi lensa Leica untuk meningkatkan performa kamera smartphone flagship Xiaomi. Kolaborasi ini menjadi sorotan karena menggabungkan keahlian fotografi klasik Leica dengan inovasi digital dari Xiaomi. Menanggapi spekulasi yang berkembang, pihak Xiaomi membantah kabar bahwa kemitraan mereka dengan Leica telah dihentikan. Xiaomi menyatakan bahwa hubungan kolaboratif antara kedua pihak masih berjalan sebagaimana mestinya dan berbagai proyek pengembangan kamera masih dalam proses. Kemitraan strategis antara produsen smartphone dan perusahaan optik ternama seperti Leica, Zeiss, Hasselblad masih menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar perangkat premium saat ini. Inovasi dan kualitas kamera menjadi faktor penentu dalam menarik minat konsumen global. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.